Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabar kalian semua untuk hari ini? Alhamdulillah, kalau sehat semua ya. Kita ketemu lagi bersama Ibu pelajaran IPA kelas 9 di semester 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, ya, yaitu bab 4, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Baiklah, kita akan mulai ya. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup ya, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan sangat membutuhkan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung di dalam tanah. Begitu penting peranan tanah bagi kehidupan manusia, di mana tanah dapat diolah ya, dan dimanfaatkan oleh organisme-organisme lain selain tumbuhan ya, semua makhluk hidup itu. Oke, di sini ada beberapa peran tanah. Peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri ya, itu peran tanah. Yang pertama adalah sebagai tempat hidup bagi hewan dan bakteri ya. Tanah adalah tempat hidup hewan dan bakteri, merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup ya, dimana tumbuhan misalnya di sini sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok golong-golongan, misalnya kacang-kacangan, itu dia membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan ya. Jadi yang pertama itu tempat hidup bagi hewan dan bakteri. Yang kedua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia ya. Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia di sini misalnya tanah digunakan untuk sarana melakukan olahraga ya, misalnya bola voli, bermain bola kaki itu ya, tidak bermain di atas air tapi bermain di atas tanah ya. Rumah manusia juga dibangun di atas tanah situ. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan, misalnya berupa apa ya, ada yang dari genteng ya tuh, dan beberapa macam barang kerajinan rumah tangga itu juga banyak yang terbuat dari tanah. Selain mengandung nutrisi penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam-macam logam, yaitu batu bara dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya, yaitu berupa emas, perak, timah, dan logam yang tersebar luas di dalam tanah ya, itu jadi sebagai penyedia keperluan manusia. Selanjutnya yang ketiga, tanah sebagai penyedia dan penyaring air ya. Kenapa bisa dikatakan sebagai penyedia dan penyaring air? Dimana misalnya ya, air tanah banyak digunakan
oleh hewan, tumbuhan, manusia. Ada yang berupa air bersih yang berasal dari tanah, itu biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak oleh masyarakat. Ya, tuh. Kemudian kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah yang berupa air, sehingga air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri itu ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana, ya, yang tidak berbahaya dan tidak merusak lingkungan. Tuh. Jadi di dalam tanah itu ada bakteri, ya, mikroorganisme yang akan menguraikan senyawa kompleks polusi atau kotoran polusi tadi menjadi senyawa yang tidak merusak lingkungan. Itu sebagai jadi bisa menyaring air. Itu peran tanah yang ketiga. Kemudian yang kedua, peran organisme tanah. Ya. Kalian tahu, ya, di dalam tanah itu terdapat organisme. Organisme tanah itu berupa bakteri dan jamur, ya. Organisme tanah ini, bakteri atau jamur ini biasanya berada di lapisan tanah bagian atas kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah atau sekitar 80 sampai 100%. Aktivitas biologis yang terjadi di tanah itu dilakukan oleh jamur dan bakteri. Jadi mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Ya, jadi mikroorganisme yaitu jamur dan bakteri. Berikut ini peran organisme tanah, diantaranya yang pertama, satu, sebagai dekomposer, ya. Dekomposer itu artinya, dekomposer artinya yaitu pengurai, ya. Pengurai, ya, yang menguraikan tanah, kotoran atau ranting-ranting, ya, di sini, yaitu melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya tadi kata Ibu, ranting yang jatuh dari pohon atau jasad hewan yang telah mati itu akan diurai menjadi materi anorganik, ya. Materi anorganik ini akan menjadi materi organik sehingga membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan organik yang biasa kita sebut sebagai mineral tanah, ya. Tuh. Materi yang anorganik dan mineral yang ada di tanah inilah yang disebut dengan zat hara. Zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan, ya. Tuh. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer ini dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Kemudian yang kedua, peran organisme sebagai pereaksi kimia dalam tanah, ya.
Reaksi kimia di dalam tanah di sini artinya yaitu bertindak untuk menguraikan, lagi sama menguraikan materi anorganik. Misalnya bakteri nitrobakter, ya, yaitu yang terlihat dalam reaksi penguraian materi anorganik yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat. Senyawa ini ya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Pengurai polutan dalam tanah yaitu menguraikan, di sini organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah yang menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah itu misalnya herbisida. Kemudian penguraian herbisida itu dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Unsur racun dari polutan dan seperti arsenik, kromium, dan merkuri itu dapat terkunci di dalam tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Ya, polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi yang bertambah parah. Jadi pengurai polutan ya. Kemudian yang D, pencegah penyakit tanah. Ya, peran mikroorganisme yang keempat, pencegah penyakit tanah, di mana organisme tanah ini dapat melawan penyakit yang masuk ke dalam tanah, sehingga kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida, di mana secara alami organisme ada yang di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis. Selanjutnya yang kelima, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Ya, itu fungsi organisme tanah, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Di sini dinyatakan bahwa tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jadi jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Ya. Butiran yang terdapat di dalam tanah itu adalah pasir, tanah liat, dan debu. Tekstur tanah secara sederhana itu dapat dilakukan berdasarkan uji tekstur ya. Itu. Kemudian yang keenam, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Ya. Itu fungsi yang keenam dari organisme sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Di mana di sini struktur tanah dan kegemburan itu memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat mengemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Pori-pori tanah itu dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air dan oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Ya, itu. Oke, itu ya nak, peran organisme tanah. Jadi ada 6. Yang pertama dekomposer,
Ulangi lagi, yang kedua reaksi kimia dalam tanah, yang ketiga pengurai polutan dalam tanah, keempat pencegah penyakit tanah, yang kelima memberi pengaruh pada tekstur tanah, dan yang keenam pengatur kegemburan dan struktur tanah. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Ya, itu. Bagaimana sih proses pembentukan tanah? Ya. Di sini tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidup jenis hewan dan mikroorganisme. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan secara biologis, fisikawi dan kimiawi. Pelapukan secara biologis itu dibantu oleh mikroorganisme tanah. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan. Ya, tuh. Tekstur tanah itu ditentukan oleh besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun tanah. Tekstur tanah merupakan proporsi relatif berbagai ukuran butiran yang menyusun suatu tanah. Tanah memiliki ukuran butiran berbeda-beda, oleh karena itu kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis, ada tanah lempung, tanah liat, pasir, atau campuran dari ketiganya. Ya. Tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi itu akibat beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir. Ya. Jadi tanah bisa rusak jika terjadi kena hujan atau banjir. Akan kandungan mineralnya atau nutrisinya itu akan bisa hilang. Ya. Oke, baiklah, kalian lihat. Kita lanjutkan yang berikutnya, lapisan tanah. Ya. Kita lihat, kamu lihat nak ya, itu ada lapisan-lapisan tanah. Horizon A paling atas, lapisan teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup dan zat organik. Situ ada ya. Kemudian yang B, horizon B merupakan lapisan tanah yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Kemudian horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Nah, yang paling terakhir yang horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas batuan yang padat, keras, dan sulit untuk mengalami perubahan. Oke, itu gambar lapisan-lapisan tanah. Bisa dipahami ya nak? Kira kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan yang berikutnya, komponen tanah. Tadi sudah dikatakan ya. Komponen tanah ada batuan, udara, air, humus, mineral, dan komponen organik. Itu komponen-komponen tanah. Ya. Yang pertama, batuan. Para ahli geologi itu mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan itu dapat berasal dari gunung magma, dari magma gunung berapi yang mendingin.
dan batuan-batuan yang di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah, ya. Kemudian yang kedua, udara, ya. Di dalam tanah itu ada udara, ya nak, ya. Jadi meskipun tanah ada yang padat, tapi sebetulnya di dalam tanah itu ada rongga-rongga yang berisi udara, ya. Di dalam tanah itu ada rongga-rongga yang berisi udara, ya. Kemudian selanjutnya air, ya. Air ini komponen tanah juga, ya, dimana di dalam tanah itu pasti ada airnya, ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat hidup seperti bakteri, cacing, jamur, ya, tumbuhan dan berbagai jenis serangga. Kemudian ada humusnya, ya. Dalam tanah ada humus, yaitu komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposer tadi, itu namanya, atau pengurai tadi, itu tanah yang humus. Artinya hewan atau tumbuhan yang telah mati atau daun yang berguguran, itu berarti tanah yang mengandung humus, ya. Tuh. Tanah yang mengandung humus ini biasanya dia lebih subur, ya. Kemudian komponen berikutnya dari tanah itu adalah mineral. Mineral, ya. Ada beberapa mineral yang terdapat di dalam tanah, ada berupa unsur kalium, kalsium, magnesium, ya. Dan ada ion-ion positif negatif, yaitu ada nitrat, fosfat, dan sulfat, ya. Itu. Jadi mineral-mineral itulah yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar, ya. Oke, ya. Yang sedang gencar menanam bunga. Oke, sekarang kan lagi musimnya pada nanam bunga, ya nak, ya. Iya. Kalian pasti tahu tanah yang bagus yang kayak mana, ya. Ya, sedangkan tahu, ya, yang berwarna itu yang bekas bakar-bakaran, yang warnanya lebih hitam, ya, itu. Kemudian selanjutnya komponen organik, iya. Di tanah ada komponen-komponen organik. Apa aja sih komponen organiknya, ya? Yaitu bakteri, jamur, serangga, dan cacing tanah. Itu komponen-komponen organik yang ada di tanah, ya. Tuh, sekarang bagaimana sih upaya kita untuk menjaga kelestarian tanah sehingga tanah yang ada di sekitar kita tidak rusak, ya? Iya. Ada 4 upaya, nak, untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, pengolahan tanah dengan menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi. Contohnya reboisasi hutan dan pembuatan terasiring pada sawah. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia, ya. Ya, menggunakan atau dengan menggunakan pupuk organik, ya. Kenapa bisa demikian, ya? Jadi kalau terlalu banyak penggunaan pupuk kimia itu juga akan berpotensi untuk mencemari tanah dan dapat menurunkan kualitas tanah kalau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, ya. Kemudian yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur, ya, yaitu menanam satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman.
itu dapat dilakukan secara bergiliran. Tuh. Kemudian yang selanjutnya daur ulang, ya. Daur ulang sampah yang sulit terurai, ya. Jadi sampah-sampah yang sulit terurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah seperti plastik, kaca, logam, ya, yang berfungsi yang berpotensi akan mengurangi tingkat kesuburan tanah, itu sebaiknya sampah-sampah tersebut didaur ulang, enak ya. Iya. Artinya kalian di sini berupaya untuk memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang sulit terurai, ya. Jadi itu sebaiknya didaur ulang. Plastik-plastik, kaleng atau kaca itu menjadi barang-barang yang berguna, ya. Itu didaur ulang kembali, ya, sehingga akan menjadi barang-barang yang berguna, sehingga akan memiliki nilai ekonomi yang lumayan. Oke, ya. Itulah upaya untuk menjaga kelestarian tanah sehingga tanah akan selalu baik, sehingga tidak kehilangan nutrisinya, ya. Tidak kehilangan nutrisinya. Oke, ya. Ibu kira cukup sekian materi Ibu hari ini. Ya, bagaimana anak-anak? Ibu akhiri sampai di sini bab kita tentang tanah, ya. Ibu akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.